Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati Lurah Tanjung Pasir, alhamdulillah selalu setia hadir bersama kita semuanya. Yang sama kita hormati orang tua kita yang berkenan hadir pada subuh Jumat barokah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah hadirin wal hadirah musalla Al-Ikhlas yang ke-25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan sholawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat rahmat darinya, amin ya rabbal alamin. Pada subuh Jumat barokah ini ada nikmat besar yang kita dapatkan. Pertama, nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan yang Allah berikan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di musala kita ini. Tidak semua orang bisa hadir, tidak semua orang bisa ditentukan hatinya, dan juga tidak semua orang bisa terpanggil untuk hadir. Kenapa? Iman. Yang menentu itu adalah iman. Yang kedua, nikmat apa lagi? Setelah sehat itu dapat kita hadir, Allah berikan pula nikmat pada subuh. Di mana letak berkahnya? Yang pertama, di hadapan kita semuanya, Pak Surahman sudah taruhkan kopi atau teh. Itu keberkahannya. Sebelum kita memulai pengajian singkat pada subuh kali ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah. Yang pertama untuk saudara-saudara kita yang saat ini, terutama di Cianjur, Jawa Barat, yang saat ini ditimpa musibah gempa bumi. Kita doakan yang telah mendahulukan kita supaya dia diberikan taubat apa amal-amal yang dia pernah perbuatkan, terus diterima Allah segala amal ibadahnya. Yang ditinggalkan tetap juga diberikan ketabahan, kesabaran menghadapi semua musibah dan ujian ini. Terus yang kita doakan pula saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kita semuanya, baik yang telah lama maupun yang baru, agar di alam kubur mendapatkan kelapangan dan diterima segala amal ibadahnya. Dan juga untuk orang tua kita, nenek kakek kita yang telah mendahului kita semuanya. Dan juga kita doakan kepada orang-orang yang telah berhajat, orang-orang yang telah berniat pada subuh kali ini, baik infak dan sedekahnya Jumat barokah haji pada pagi hari ini, kita doakan agar dipanjangkan oleh Allah usianya, sehat selalu, diperluaskan rezeki, dikuatkan iman. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
subuh Jumat kali ini karena ada anak kita, adik kita Rano pun juga sudah hadir dan kita semuanya. Kesempatan itu tidak selalu terulang dan kesempatan itu pun tidak ada duanya, maka lebih baik kita memanfaatkan beliau untuk memberikan pencerahan pada waktu yang singkat ini kepada kita Rano. Kami silakan. Tahiyatan islamiyatan tahiyatan lil ahli jannah wa tahiyatan lana fa khairu tahiyatin fil alamin fa tahiyatul islami ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk sama-sama melakukan sholat berjamaah di masjid yang insyaallah dibarakahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk subuh kali ini alhamdulillah saya diizinkan untuk menyampaikan sepatah kata yang insyaallah bermanfaat untuk kita, amin ya rabbal alamin. Sedikit untuk subuh kali ini saya ingin menyampaikan judul tentang tujuan hidup. Setiap kita pasti memiliki tujuan. Kalau kita melakukan sesuatu hal tanpa tujuan, pasti kita akan bingung. Tidak seorang pun melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya, pasti itu memiliki tujuan. Sama kayak subuh kali ini, kita keluar bangkit dari tidur kita, dimana sebenarnya tidur itu enak banget. Waktu subuh dingin, tarik selimut, akan tetapi kita tetap berusaha bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan Jumat Berkah yang insya Allah pasti diberkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan hidup yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah salah satunya hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjelaskan lagi, ayahsabul insana ma yutrakahu. Jangan sampai manusia itu mengira dia diciptakan, setelah itu mati sia-sia. Enggak, sama sekali enggak. Kita sangat berbeda seperti hewan. Hewan mungkin hidupnya hanya makan, melampiaskan nafsunya, mati udah. Akan tetapi manusia sangat berbeda dengan hewan. Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah, dan Allah memberi rambu-rambu di dalam situ. Seperti yang dijelaskan beberapa ulama mengatakan, Annallaha khalaqana wa razaqana wa la yasrufna. Sungguhnya Allah menciptakan kita, memberi kita rezeki, wala yasrufna, dan tidak meninggalkan kita. Apa buktinya? Allah yursiluna rasulan. Sungguhnya Allah mengirimkan kepada kita Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW
yang kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Sesungguhnya jikalau kita menaati semua sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan apabila kita bermaksiat, dakhala nar, maka bisa-bisa kita tergelincir masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Adapun dalam satu hadis ada seorang pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayu a'malin afdal?" Amal apa yang afdal? Yang paling afdal itu amal apa? Fa'ajabahu Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Saya pernah nonton di salah satu ceramah, ada orang yang menanyakan maksud dari sholat tepat waktu itu apa? Apakah ketika azan itu kita langsung sholat? Apakah ketika sebelum asar pun itu masuk dalam kategori tepat waktu? Kemudian ulama itu menjawab, sholat tepat waktu itu ya sholat pada waktunya. Zuhur ke asar, mungkin beberapa menit lagi sebelum asar itu masih tepat waktu. Akan tetapi lebih baiknya adalah kita sholat pada awal waktu. As-sholatu ala waqtiha. Kemudian yang kedua adalah summa ayyun ya Rasulullah. Kemudian dia menanyakan lagi, apa lagi ya Rasulullah? Yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Diceritakan ada seseorang yang beribadah 70 tahun, sholat, sedekah dan lain sebagainya, akan tetapi dia durhaka kepada orang tuanya. Sama sekali semua amalannya tidak diterima. Karena birrul walidain itu sangat penting. Kita berbuat baik kepada orang tua. Sekarang yang masih memiliki orang tua, sama-sama ayo kunjungi. Sesekali kita kunjungi, kita telepon, gimana kabarnya. Yang terpenting adalah tujuan kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir hidup kita nanti Allah menjadikan kematian kita dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan, kesalahan. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan hidup itu setiap kita kalau berani hidup, berani mati. Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Tapi setiap orang yang hidup pasti akan mati. Nah itu ingat itu kalimat, setiap orang yang akan hidup, setiap orang yang hidup pasti akan mati. Cuma dalam hidup ini persiapan apa yang harus kita akan bawa untuk menghadapi kematian. Yang pertama persiapan yang akan kita bawa itu adalah apa yang kita kerjakan pada hari ini, sesuai yang disampaikan oleh adinda kita. Amal ibadah apa yang paling baik dan mulia? As-sholatu ala waqtiha. Sholat pada tepat pada waktunya.
sholat tepat pada waktunya itu terutama adalah berjamaah. Kenapa orang berjamaah? Tujuan berjamaah itu adalah untuk mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Afdhalus sholatu jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Bapak Ibu, sholat sendirian di rumah dibanding dengan sholat berjamaah di masjid dan di musala, nilai pahalanya itu 27 derajat. Setiap langkah kita itu dari rumah itu dihitung langkah 1, 2, 3, 4, berjalan terus ke musala. Makin jauh dia punya rumah, makin jauh dia datang ke masjid, makin banyak pula langkah-langkah itu dihitung oleh Allah. Makanya sahabat itu pernah dibicarakan sebelumnya 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid untuk berjamaah. Itu pun duluan dia datang sebelum orang yang dekat. Jangan ketika kita itu jauh rumah, yang dekat pun itu dah ada. Nah, untuk mendekatkan diri kita itulah as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kita tepat pada waktunya. Bagaimana doa itu akan dikabulkan Allah? Kita minta kepada Allah bagaimana doa itu akan dikabulkannya. Kalau setiap apa yang dipanggilkan beliau kita tidak pernah juga datangin. Kita minta berdoa, ya Allah perluaskanlah rezekiku ya Allah. Itu di saat kita minta. Tapi di saat Allah itu memanggilkan kita untuk datang, kita tidak pernah akan datang. Apa pemanggilannya itu? Azan dan iqamah. Sampai putus urat leher Pak Umar, as-salatu khairun minan naum. Putus urat lehernya. Sampai putus pun tidak juga terbangun kita. Sekali lagi katanya, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tidak juga terbangun. Kenapa? Karena kuping kita itu sudah dikencingkan oleh syaitan. Akhirnya apa? An-naum khairu minas shalah. Sesungguhnya tidur itu lebih enak daripada sholat. Kenapa? Iman. Yang dipanggil tadi iman. Itu sholat berjamaah. Sudah itu ada juga tata cara sholat berjamaah itu. Sedikit kita pelajari. Berjamaah itu ada aturan mainnya. Contoh, orang sudah sholat itu kan doa. Sholat itu adalah doa. Af'alun perbuatan, wa aqwalun qaul perkataan. Muhtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu perbuatan, perkataan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu salat. Secara bahasa lugatan as-shalah ad-doa. Salat itu doa. Istilah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu salat. Waktu imam sudah angkat Allahu Akbar, sudah baca iftitah, sudah baca al-fatihah, sudah baca ayat, ruku, Allahu Akbar. Selagi posisi kita dalam ruku, kita datang terlambat, masbuk namanya. Orang yang datang terlambat itu masbuk. Pas dia datang masbuk, tapi posisi masih dalam keadaan ruku, datang dia tidak perlu lagi dia nunggu-nunggu, niatkan sudah, imam kita langsung mengikutkan imam, kejarkan itu ruku. Langsung
Allahu Akbar, langsung ruku. Pas imam itu sudah naik, Sami Allahu liman hamidah, kita datang langsung ngambil posisi dalam keadaan tegak, berarti kita sudah tinggal 1 rakaat. Kalau imam sudah naik, berarti kita sudah tinggal 1 rakaat. Jangan mentang-mentang imam sudah naik, kita datang langsung tegak sampai Allah, langsung masuk bawah. Pas orang imam tahiyat akhir, kita ikutin tahiyat akhir. Padahal kita sudah tinggal 1 rakaat. Kuncinya itu di ruku. Kalau ruku kita masih, imam itu masih ruku, kita datang orang masih ruku, berarti kita sudah masih dapat kita 1 rakaat. Kalau imam sudah berdiri, berarti kita sudah tinggal 1 rakaat. Dan juga pula jangan mentang-mentang kita sudah tinggal pula 1 rakaat, jangan pula kita mendahului imam. Sholatnya pula 1 rakaat, sudah itu imam lagi iftitah lagi sholat pula duluan, ngejar yang ketinggalan tadi, itu pun salah. Setelah itu kalau kita sudah tinggal 1 rakaat, pas imam sudah tahiyat akhir, dia naik lagi. Bagaimana waktu tahiyat pertama? Pas imam sudah masuk tahiyat pertama, kita tinggal. Nanti pas imam tahiyat akhir, kita masuk tahiyat pertama. Nanti pas tahiyat kedua, ulangi lagi tahiyat sampai bisa 3 kali kita tahiyat itu. Nanti pas yang kedua, kita tahiyat lagi pertama. Nanti yang terakhir baru yang ketiga. Itu kalau kita masuk. Bagaimana berjamaah? Kalau kita berjamaah, ambil posisi jamaahnya posisi kanan. Kalau sebelah kanan itu sudah masih kosong, isi sebelah kanan. Kalau penuh sebelah kanan, baru isi kiri. Tapi kalau ambil posisi kita, ambil tengah-tengah. Saf yang pertama sudah penuh, saf yang kedua masih kosong. Jangan pula ambil sebelah kiri situ. Jangan pula ambil sebelah kanan sana, ambil yang tengah-tengah. Bagaimana kalau imam itu 1, jamaahnya 1? Jamaahnya 1, imamnya 1, dekatkan dengan imam, posisi imam, dekat. Ini imam, ini makmum, berdua coba. Bagaimana kalau perempuan ke sini, ke kiri? Bagaimana kalau laki-laki ke kanan? Kita ngikutin imam sholat dekat ini. Setelah itu dalam perjalanan datang lagi 1 jamaah masbuk. Datang jamaah ini bukan lagi ngikut yang ini imam. Jamaah yang 1 ini mundur dia ke belakang, dia ngambil posisi di belakang imam. Bagi makmum yang tadi yang depan daripada imam, dia mundur dia ke belakang. Itu sholat harus dengan ilmu, dengan pengetahuan. Nanti jangan bertikai-tikai, 1 yang di depan, 1 yang belakang, ada yang 1 yang panjang di sini. Salah, ikutin, mundur kita sendiri. Kenapa? Lewat daripada 2 orang jamaah, makmum harus mundur seperti berjamaah sebelumnya. Tapi kalau dia sendirian, dekatin dengan imam. Nah, itu pakai ilmu juga, pakai pengetahuan juga. Karena tidak tahu itu, makanya makmum yang tahu di belakang, yang di depan tidak tahu, hanya ditarik ke belakang. Itu berjamaah. Nah, pengetahuan as-sholat itu tepat waktu. Sholat itu ada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Tidak ada guna sholat, tidak ada guna zakat, tidak ada guna sedekah, tidak ada guna umrah, tidak ada guna haji. Kalau kita semua ini beribadah ini untuk diri kita sendiri. Tapi kita mendurhakai kedua orang tua kita, semua amal kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun as-sholatu rasul kullil ibadah. Walaupun sholat itu adalah kepala dari segala ibadah, itu adalah sholat. Tapi kita setiap subuh kita datang berjamaah, setiap malam kita tahajud, setiap pagi kita sholat duha, setiap saat malam kita berhajat, setiap malam kita malam kita
sahur, dan pagi besok kita berpuasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Setiap hari kita bertambah infak dan sedekah. Tapi kalau kita mendurhakai kedua orang tua, semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka birrul walidain itu adalah kunci pertama berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya pun kita pernah bahas dan pernah kita mengingatkan tentang orang dan anak, yang bagaimana seorang Luqman mengajarkan anaknya untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, seperti dengan Alqamah yang bercerita tentang durhaka dengan orang tuanya tadi. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berikhtiar, orang yang berusaha, orang yang mencari nafkah. Nilainya itu sama dengan jihad fisabilillah. Innallaha yuhibbul abda muhtarifa wa man kadda ala iyalihi kana kal mujahid fisabilillahi azza wa jalla. Allah sangat senang dan mencintai orang yang mencari nafkah, orang yang berikhtiar, orang yang mencari rezeki, orang yang berusaha. Nilainya itu adalah sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Makanya suami itu berpergian untuk mencari nafkah, doakan wahai istriku, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahi. Doakan, karena doa si istri itu insya Allah selamat pergi, selamat datang, dan membawakan rezeki yang barokah. Kalau istri mendoakan suaminya pergi mencari nafkah, insya Allah rezekinya itu bertambah-tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.